Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz yang berasal dari suku Aus di Madinah, dan beliau adalah kepala suku Aus, Dan Aisyah radhiyallahu anha memuji, mengatakan thalathatun min banil Ash'al. Ash'al adalah istilah bagi suku Aus dan Khazraj, atau lebih dekat suku Aus sendiri. Karena yang kita sering baca dalam Al-Quran, Muhajirin wal Ansar, kalimat Muhajirin adalah istilah bagi sahabat yang hijrah dari Mekah, dan Ansar adalah yang bermukim di Madinah. Ini Ansar punya dua suku induk, Aus dan Khazraj. Aus terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan, Khazraj terkenal dengan pertaniannya, kehebatan mereka dalam mengelola perkebunan kurma dan seterusnya. Tapi yang jelas beliau ini adalah kepala suku Aus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, 3 orang dari suku Aus ini, la ahadan afdala minhum, tidak ada orang yang mengalahkan mereka. Tentu informasi dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah dari Nabi SAW. Karena Aisyah menyampaikan kepada umat tentang apa yang Nabi sampaikan kepada beliau, dan beliau sampaikan kepada kita tentang kedudukan 3 orang ini. Sa'ad bin Mu'adz, yang paling pertama Sa'ad bin Mu'adz, yang kedua wa Usaid bin Hudhair, dan Usaid bin Hudhair, wa Abbad bin Bishr, dan Abbad bin Bishr. Dan ini bagi teman-teman yang pegang buku ada di halaman 134. Juga Ibnu Qayyim mengatakan, fil ansari Sa'ad bin Mu'adz bimanzilati Abu Bakar As-Siddiq fil muhajirin. Di kalangan Ansar di Madinah ada orang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, kedudukannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan muhajirin. Sabun nasu lahu la yadurru jihadu. Semua cacian orang terhadapnya tidak akan berpengaruh dan mengubah jihadnya di jalan Allah. La yadurru jihadu fi sabilillah wasyahadatu fi akhir hayatihi, dan juga mati syahid di akhir hidupnya. Maqdamullahi wa rasulih fauqa ridha makhluk, dan selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas ridha makhluk-makhluk. Hakama bihukmillahi min fawqi sab'as samawat, dan dialah satu-satunya hamba Allah yang telah berhukum, maksudnya dari kalangan selain nabi-nabi, yang telah berhukum sebuah hukum yang tepat seperti hukumnya Allah dari atas 7 lapis langit. Wa Jibril nazala liyukhbira am mautihi, dan begitu pula Jibril turun untuk memberitahukan kepada Nabi SAW tentang kematiannya. Walidha taharlaka lahul arsh, dan karena itulah arsy-Nya Allah bergoncang karenanya. Teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz memiliki banyak sekali peran, tapi kita akan mulai dengan masuk Islamnya. Pada saat Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah kita pernah bahas panjang lebar kisah Mus'ab radhiyallahu anhu, salah satu dai Nabi SAW ke Madinah dan juga pemimpin pemegang panji di perang Uhud yang terbunuh mati syahid. Beliau sama Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in adalah manusia yang termuliakan di perang Uhud. Pada saat lagi datang ke sana, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lalu beliau berdakwah, dan termasuk yang beliau sudah dakwah adalah Sa'ad ibn Zurarah, ya, atau As'ad ibn Zurarah tepatnya. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Zurarah, ya, atau As'ad ibn Zurarah tepatnya. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah ini sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. As'ad ibn Zurarah ini, asal teman-teman tahu, beliau lah orang yang pertama setelah masuk Islam mendirikan Jumat pertama di Madinah. Dan beliau mendirikan Jumat pertama di rumahnya karena belum ada masjid. Nabi SAW masih di Mekah. Dan pada saat itu berkumpul 40 orang di rumahnya bersama beliau. Lalu beliau mendirikan sholat. Dan dari situ ulama mengeluarkan sebuah hukum syar'i. Kalau belum ada masjid, kemudian ada orang mau mewakafkan rumahnya jadi masjid, maka bisa jadi masjid tiba-tiba. Gitu kan? Karena memang dia boleh mewakafkannya. Seperti kita punya sebuah masjid, rumah sudah tidak dihuni, lalu kita mengatakan ini jadi masjid aja. Diniatkan begitu karena Allah, lalu dijadikan sebagai tempat sholat 5 waktu, dikumandangkan azan, maka menjadi hukum masjid. Walaupun dari awal belum diganti menjadi masjid, karena terambil, atau salah satunya hukumnya diambil dari perilaku As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ini masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, kemudian dia mendirikan Jumat pertama 40 orang, tetapi yang perlu digarisbawahi,
ulama meluruskan tentang pemahaman sebagian orang mengatakan kalau Jumat syaratnya harus 40 orang karena Asad bin Zurarah melakukannya 40 orang. Padahal ulama hadis membahas mengatakan 40 orang itu karena pada saat itu memang cuma 40 orang yang ikut Jumat. Ya, sementara pendapat yang kuat Jumat itu bisa dilakukan walaupun bersama 2 orang saja, hukum sholat berjamaah. Tentu ini pendapat, ya, ini pendapat di antara ulama. Kalau ada yang mengatakan memang tetap berpegang pada 40 orang itu adalah hak mereka, gitu kan? Tetapi di sini kita menyampaikan khilaf di antara para ulama. Baik, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Asad bin Zurarah membawa Mus'ab bin Umair ke kampung Bani Abdil Ash'al atau suku Aus tadi, dan juga kampung Bani Zafar. Ya. Sa'ad bin Mu'ad adalah sepupu Asad bin Zurarah. Kemudian As'ad pun mengajak Mus'ab masuk ke dalam kebun milik Bani Zafar. Kemudian di sana ada sebuah sumur namanya Marak. Terjadilah dialog antara Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didampingi oleh Asad bin Zurarah dengan orang-orang suku Ash'al ini. Gak lama kemudian cukup banyak sekali di antara mereka yang tertarik dengan dakwah Mus'ab karena Mus'ab menyampaikan agar mereka tidak menyekutukan Allah, memperkenalkan siapa itu Allah, bagaimana Rasulullah SAW sudah jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil, ciri-cirinya seperti ini dan dia telah membawa kebenaran, inilah ajarannya. Waktu itu ada 2 suku, kepimpinan suku Ash'al atau Aus, Sa'ad bin Mu'ad yang akan jadi tokoh kita ini dengan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid, wahai Usaid, karena Usaid wakilnya, wahai Usaid, sungguh celaka kita kalau kita membiarkan orang itu, maksudnya Mus'ab bin Umair, datang lalu mempengaruhi suku kita kepada ajaran agama yang baru yang kita belum tahu sama sekali. Pergilah dan hardiklah keduanya, berhentikan si Mus'ab bin Umair dan sepupu saya sendiri yang bernama Asad bin Zurarah. Kalau bukan karena saya punya hubungan kerabat dengan Asad, maka saya otomatis akan menghukumnya langsung. Maka Usaid bin Khudair pun mengambil tombak kecilnya, kemudian dia pun datang ke sana. Begitu masuk ke dalam sumur tadi, sumur Marak itu, di sekitar situ mereka duduk dan Mus'ab lagi menyampaikan tentang agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka berkatalah Usaid dari jauh, wahai kalian, ditunjuklah kepada Mus'ab dan As'ad, apakah kalian tidak takut dan tidak malu membawa ajaran yang tidak jelas kepada kami, kemudian mengajak kaum kami tanpa izin kami? Kalau kalian tidak berhenti, maka saya akan menghukum kalian. Maksudnya dia akan membunuh Mus'ab dan As'ad. Maka kata As'ad bin Zurarah, bisik kepada Mus'ab, hai Mus'ab, ini salah satu pimpinan suku Ash'al, suku Aus nih. Kalau dia bisa terpengaruh denganmu, maka di belakangnya banyak sukunya. Kata Mus'ab, dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran sukunya. Kata Mus'ab, dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran kita, bagaimana da'i itu sangat hikmah, hakim, ya bijaksana dalam menyampaikan dakwah dan sabar, serta dia tidak tergesa-gesa. Maka dia mengatakan, Mus'ab mengatakan kepada Usaid, wahai Usaid, bagaimana kalau seandainya kau duduk dulu dengar apa yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan menarik buat kamu, maka ambillah, karena kebenaran, sebuah informasi. Tapi kalau seandainya saya sampaikan sesuatu yang buruk menurut kamu, ya sudah, kamu bisa tolak. Dan saya pun akan berhenti, tidak akan tinggal di kota ini. Maka kata Usaid, pilihan yang bijaksana. Baiklah, ditancapkan tombaknya, kemudian dia duduk sambil mendengar. Baru mendengar beberapa saat, kata As'ad bin Zurarah, demi Allah kami melihat cahaya Islam di wajahnya. Karena dia sangat tenang, dia mendengarkan, dia khusyuk. Seperti orang di majelis ilmu kadang-kadang memang kelihatan orang yang mau mengambil ilmu, dia konsentrasi, dia nggak tidur, dia nggak sibuk dengan kegiatan yang lain. Memang dia mau cari ilmunya, apa manfaatnya, tanpa melihat siapa yang berbicara. Karena yang penting ada manfaat apa yang saya dapatkan, karena ini sebenarnya maslahatnya buat individu, buat masing-masing kita. Maka setelah itu dia pun berkata Usaid, demi Allah ini sesuatu yang indah. Bagaimana caranya saya menganut agama kalian? Maka kata Mus'ab dan As'ad, engkau berwudu, engkau mandi, kemudian engkau mengucapkan syahadat, lalu engkau sholat 2 rakaat yang akan kami pandu. Maka Usaid pun melakukannya. Setelah dia mandi, kemudian dia mulai mengucapkan syahadat. Setelah syahadat dipandu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya di belakang saya ada seseorang yang merupakan pimpinan Ash'al. Saya ini hanya wakilnya. Kalau dia berhasil kalian pengaruhi masuk ke agama Islam ini, maka pasti semua sukunya akan masuk Islam. Dan saya akan mengirim dia kepada kalian. Pergilah Usaid pulang, membawa tombaknya kembali. Gitu ya. Lalu dia kembali ke sukunya.
Sudah ditunggu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz masih dalam keadaan kafir, lalu dia mengatakan kepada sukunya, demi Allah, Usaid kembali kepada kalian bukan seperti wajah pertama dia pergi. Tadinya dia emosi, sekarang malah kenapa kelihatan kok sangat tenang gitu. Kemungkinan besar kata ulama menanggapi riwayat ini mengatakan sudah ada cahaya Islam. Karena orang kalau sudah syahadat walaupun berkulit hitam, ada cahaya keimanan, ada cahaya keislaman. Maka dia pun berkata, kata Sa'ad bin Mu'adz, hai Usaid, demi Allah kau telah kembali dengan wajah bukan seperti kau pergi. Ada apa sebenarnya? Apa kau sudah menghardik keduanya? Kata Usaid, iya, saya sudah menghardik keduanya. Gitu. Saya sudah mengingatkan, tapi saya disuruh duduk untuk mendengar. Maka saya pun duduk mendengar dan saya melihat tidak ada bahaya dari keduanya. Hanya saja yang kamu harus tahu, selain kamu yang tidak menyukai mereka, ada Bani Harithah. Ada satu suku lagi, memang suku ini saingannya suku Ash'al, gitu kan. Mereka dari luar kota Madinah. Kemungkinan mereka akan datang dan membunuh As'ad ibn Zurarah sepupumu karena dianggap membawa ajaran baru sebagaimana kau sangka. Kalau kau tidak membelahnya, maka dipastikan nanti mereka akan membunuhnya. Maka Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu mengambil tombak di tangan Usaid lalu kemudian menuju ke sumur Marak tadi. Waktu tiba di sana tidak ada suku Harithah, gitu kan. Cuma memang sebuah informasi suku Harithah akan datang. Usaid tidak berbohong. Memang suku Harithah yang terkenal mau menghardik As'ad bin Zurarah kenapa membawa masuk ke Madinah Mus'ab bin Umair. Ringkas cerita teman-teman sekalian, datanglah ke sana lalu setelah dia lihat tidak ada apa-apa, Sa'ad bin Mu'adz melihat tidak ada apa-apa, maka Sa'ad bin Mu'adz mengetahui kalau wakilnya tadi si Usaid hanya mau dia datang. Lalu dia pun menghardik mengatakan, kalian berdua berhentilah menyampaikan ajaran yang tidak kami ketahui dan jangan pengaruhi orang. Kalau tidak saya akan menghukum kalian berdua. Lalu As'ad bin Zurarah membisikkan mengatakan, inilah yang dimaksud menghukum kalian berdua. Lalu As'ad bin Zurarah membisikkan mengatakan, inilah yang dimaksud oleh Usaid, kepala suku Ash'al. Kalau dia masuk Islam di tanganmu hai Mus'ab, maka pasti sukunya semua akan masuk Islam. Maka Mus'ab mengatakan, wahai ya Sa'ad, bagaimana kalau seandainya engkau memuliakan majelis kami dengan duduk, kemudian engkau dengarkan, kalau yang kami sampaikan baik, menurut kamu, terimalah, karena ini sebuah informasi, dan kau tidak rugi apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang ini yang kami sampaikan adalah buruk bagi kamu, maka berhentilah, ya, kami akan berhenti dan kami akan keluar dari kota kamu ini. Maka kata Sa'ad, sungguh pendapat yang bijaksana, baiklah, ditancapkan tombaknya lalu dia dengar. Sama kejadian sama Usaid tadi, baru beberapa saat saja dia duduk, kata As'ad bin Zurarah, demi Allah kami melihat keislaman di wajahnya. Lalu dia pun bertanya bagaimana caranya untuk menganut agama ini. Maka dipandulah oleh Mus'ab dan As'ad mengatakan, engkau mandi kemudian engkau mengucapkan syahadat lalu engkau sholat 2 rakaat yang akan kami pandu. Lalu dia pun melakukannya. Setelah selesai, maka Sa'ad radhiyallahu anhu tidak pakai tunggu, dia lalu kemudian kembali ke sukunya, lalu dia bertanya kepada sukunya berkata, wahai Bani Abdil Ash'al, apakah kalian mengetahui, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Mereka menjawab, engkau adalah sayyid atau pemimpin kami. Engkau orang yang paling kuat silaturahimnya, paling baik pendapatnya, paling berkah jiwanya di antara kami. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, pokoknya kamu pimpinan kami. Kata Sa'ad, sesungguhnya perkataan kalian semua, laki-laki dan perempuan adalah haram atasku hingga kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sebuah fadilah yang sangat besar. Bagaimana seorang muslim tidak menunda untuk berdakwah, dan ini juga akan menjadi manaqibnya Sa'ad radhiyallahu anhu. Begitu beliau syahadat, beliau tahu kebenaran, maka beliau langsung menerima dan langsung mempraktikkan. Dan beliau mengatakan tadi kalimat ini bobotnya berat, maksudnya punya bobot yang sangat baik di kalangan orang-orang Arab. Wajahku dan wajah kalian haram, atau perkataanku dan perkataan kalian haram sampai kalian melakukan begini dan begitu. Makanya kata Sa'ad bin Anhu, perkataan kalian laki-laki dan perempuan haram, tidak boleh bicara sama saya sampai kalian semua beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dalam riwayat ini dikatakan, kata Sa'ad, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan As'ad bin Zurarah berkata, demi Allah sore tidak datang di perkampungan Bani Ash'al kecuali semua orang baik laki-laki maupun wanita telah masuk Islam, sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan orang-orang Ansar kecuali di sana sudah ada laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan ini disebutkan dari halaman 134, kisahnya panjang lebar, sampai halaman 137 tentang bagaimana masuk Islamnya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu.
Semenjak masuk Islam, saat pun terlihat beliau selalu berbahagia dan selalu hadir di samping Nabi SAW, dan beliau selalu saja berusaha untuk mengambil ilmu, petunjuk dan juga akhlaknya. Dan beliau mencintai Nabi SAW di atas segala-galanya, karena beliau telah berikrar di hadapan Nabi SAW akan mengorbankan seluruh hartanya dan juga keluarganya, bahkan sukunya, untuk membela Nabi SAW. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manaqib, kelebihannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan ini juga kita akan beratkan ke beberapa poin saja, tapi garis-garis induknya. Yang pertama tentu pujian Nabi SAW tadi tentang Sa'ad, masalah keimanannya, bagaimana arsy-Nya Allah goncang, dan nanti akan kita bahas masalah arsy goncang itu, pendapat Imam Nawawi tentang menukil beberapa pendapat ulama apa yang dimaksud dengan tergoncang arsy-Nya Allah. Kemudian juga dibukakan baginya pintu-pintu langit, artinya ruhnya langsung diterima oleh Allah, dan juga dibukakan baginya pintu-pintu langit, artinya ruhnya langsung diterima oleh Allah, dan juga dihadiri jenazahnya dengan 10.000 atau 70.000 malaikat. Kemudian yang kedua manaqibnya adalah selain pujian Nabi SAW untuknya, maka perkataan yang sangat luar biasa pada saat akan terjadi perang Badar. Jadi perang Badar teman-teman terjadi di tahun 2 Hijriah. Sebabnya adalah ada kafilah Quraisy. Ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa rumah yang lalu, tapi saya ulangi lagi karena kejadiannya hampir sama. Ada beberapa kepala suku Quraisy, diantaranya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gitu kan, Al-Walid bin Uqbah, ya, Uqbah bin Amir dan seterusnya. Orang-orang ini pada saat banyak sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Madinah, mereka kepala-kepala suku ini memperebutkan harta-harta muslimin, dibagi di antara mereka. Setelah diperebutkan, lalu dijual oleh mereka, rumahnya dijual, masyarakat Mekah yang lain beli, mereka dapat duit banyak dari hasil rampasan hartanya muslimin. Ternyata uang-uang mereka yang dari muslimin ini dipakai untuk belanja barang-barang di negeri Syam, didampingi oleh Abu Sufyan, dan waktu itu didampingi di kafilah ini didampingi dengan 200 pasukan berkuda. Pergilah mereka ke sana. Nabi SAW dengar tentang kasus kafilah ini dari uang muslimin, dan mereka di sini memang harta itu milik pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka beliau pun mengiklankan di Madinah, siapa yang ingin keluar silahkan, tapi tidak ada paksaan. Waktu itu bukan paksaan jihad yang fardu ain. Siapa yang mau keluar silahkan ikut dengan saya untuk menghalang kafilah Quraisy. Banyak di antara sahabat yang belum ikut pada saat itu karena baru-baru masuk Islam. Jadi kurang lebih terkumpul 313 orang, 314 bersama Nabi SAW. Mereka keluarlah ke sana dengan pakaian yang sangat sederhana. Banyak di antara mereka tidak pakai baju besi, banyak tidak bawa perisai, banyak tidak bawa topi besi. Mereka hanya sekedar keluar dengan pedang karena yang dihadangi cuma kafilah. Dianggap sesuatu yang ringan gitu. Karena 200 orang yang jaga, sementara pasukan muslimin 314 orang, gitu kan? Apalagi dipimpin oleh Nabi SAW, keluarlah mereka. Ternyata Abu Sufyan dengan hikmah Allah mengetahui keluar Nabi SAW tadi. Lalu dia segera mengirim surat ke Abu Jahal di Mekah, lalu kemudian dia mengajak Abu Jahal untuk memotivasi masyarakat Mekah membentuk pasukan. Semua kepala suku memotivasi sukunya, akhirnya terbentuklah pasukan kurang lebih 1.000 orang pada saat itu, 1.000 orang. Keluarlah pasukan ini menuju ke wilayah Badr, dan pas kafilah Quraisy lewat di Badr. Jadi kalau saya gambarkan posisinya, ada sebuah gunung di Badr itu. Kalau yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Kalau yang lebih jauh dari Madinah di sebelah gunung itu namanya Udwatil Quswa, gitu kan. Maka keadaan ini, gunung ini ada dua sisi gunung, dan di antara gunung ini, di bagian belakang ada sebuah lembah yang memutari gunung tersebut, kemudian bertemu titiknya di depan gunung. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian perang ini. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Ingatlah kejadian pada saat kalian hai kaum muslimin berada di udwatid dunya, di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Dan pasukan Quraisy berada di Udwatil Quswa, di sebelah sisinya gunung. Tapi mereka tidak saling tahu nih kalau ada pasukan di sebelah. Warrakbu asfala minkum, maksudnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan itu melewati lembah yang dekat dengan kalian, tapi tidak ada yang saling ketemu. Pasukan Quraisy tidak tahu kalau kafilah Abu Sufyan lewat di dekatnya,
Ya, lembah, mereka juga tidak tahu ada pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy, tidak tahu juga kalau kafilah Abu Sufyan lewat di situ. Dan Abu Sufyan tidak tahu kalau dua pasukannya sudah ada di posisi situ. Dan kata para ulama itu, dan Abu Sufyan tidak tahu kalau dua pasukannya sudah ada di posisi situ. Dan kata para ulama tafsir, memang betul-betul perang Badar Allah Subhanahu wa taala punya campur tangan di situ untuk menjadikan perang itu terjadi. Ringkas cerita, Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan pun mengirim surat ke Mekah, tapi pasukan sudah terlanjur keluar, gitu kan? Kalau kami sudah selamat dan seterusnya, dikirimlah surat lagi ke pasukan orang-orang Quraisy. Abu Jahal bilang kita nggak boleh kembali. Walaupun kafilah sudah selamat, kita sudah sampai di sini, sudah dekat nih, kita harus serang Madinah. Nabi SAW juga dengan hikmah Allah mendapatkan informasi kalau Quraisy sudah ada, gitu kan? Terjadilah beberapa kasus waktu pada saat itu yang saya tidak jelaskan sekarang tentang perang Badar, cukup panjang. Antum bisa ikutin di ceramah tentang Sirah Nabawiyah perang Badar, bagaimana Abu Sufyan bisa tahu kalau ada pasukan muslimin kena dari kotoran unta mereka. Karena satu-satunya masyarakat Arab pada saat itu yang memberikan makan unta mereka kurma hanya penduduk Madinah, gitu kan? Karena kurma dianggap makanan mahal pada saat itu dan makanan kelasnya banyak dan memang makanan yang favorit, ya. Mereka tidak berikan makanan itu kepada hewan mereka, tapi orang Madinah karena banyak sekali kebun kurmanya, jadi mereka memberikan kurma makanan unta mereka. Nah, di kotorannya unta itu keluar biji-biji kurma. Abu Sufyan pada saat itu waktu dia mau menyisir lokasi di sekitar situ, dia menemukan ada kotoran-kotoran unta yang di sekitar gunung itu, dan ditemukan kotoran unta itu pada saat dikorek-korek sama dia keluar ada biji-biji kurma. Maka dari situ dia tahu kalau ini adalah unta pasukan muslimin, gitu kan. Dia pun akhirnya berjaga-jaga, si Abu Jahal ini yang keluar, Abu Sufyan sudah selamat tadi, Abu Jahal yang keluar, kemudian Abu Jahal pun ya memberitahukan pasukannya kalau di sini sudah ada muslimin. Nabi SAW juga dapat wahyu kalau memang sudah ada pasukan Quraisy di sebelah, lalu Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Ini sekarang keluar kita targetnya kan kafilah. Kafilah Allah beritakan sudah selamat. Kalau kita kejar, sudah jauh, nggak keburu. Mereka sampai ke Mekah, kita belum sempat mengejarnya. Kemudian pasukan Quraisy keluar 1.000 orang. Sudah ada di sebelah gunung kita nih, sebelah kita. Kita kalau naik gunung ini, nengok ke belakang, ke sebelah sudah kelihatan. Artinya kita juga tinggal mutar, kita sudah bisa perang sama mereka. Allah memberikan pilihan pada kalian. Bagaimana? Berikan pendapat kalian. Maka pada saat Nabi SAW menyampaikan masalah itu, berdirilah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini beriman kepada Anda dalam segala hal, suka dan duka. Maka bawalah kami kemana saja. Anda mau kami berperang, kami ikut. Kejar kafilah, kami ikut. Lawan pasukan Quraisy, kami ikut. Pulang ke Madinah, kami ikut. Bebas. Maka Nabi SAW mengatakan terima kasih kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar disuruh duduk. Bagaimana pendapat kalian? Kata Nabi SAW. Umar lagi berdiri, mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar. Kalimat motivasi yang, ya Rasulullah, bawa kemana saja kami siap. Kata Nabi SAW, baik, terima kasih. Suruh duduk Umar. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, hai muslimin, berikan pendapat. Berdiri lagi Miqdad. Ini semua sahabat-sahabat yang mulia. Miqdad mengatakan juga kalimat yang sama. Nabi SAW masih saja, karena ini semua orang-orang ini dari orang muhajirin. Orang muhajirin wajar mau melawan. Kenapa? Karena memang ini musuh mereka dari Mekah. Secara kejiwaan begitu. Ya. Maka Nabi SAW ingin yang menjawab ini sekarang orang-orang Ansar yang tadinya akadnya dengan Nabi SAW di Mekah, waktu Bai'at Aqabah, pertama sekali orang-orang Ansar ini masuk Islam di Mekah, itu mereka sepakat membela Nabi SAW di Madinah, di kota mereka. Di luar kota ini belum ada kesepakatan akad nih. Mereka siap berkorban untuk Nabi SAW, menyambut Nabi SAW di Madinah. Kalau Madinah diserang, mereka mengorbankan jiwa mereka. Tapi di luar Madinah belum ada akad, belum ada kesepakatan. Maka Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, hai manusia, berikan pendapat. Maka Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, hai manusia, berikan pendapat. Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pimpinan orang Ansar, dan beliau suku Aus ini secara khusus suku terkenal militernya Madinah pada saat itu, suku militer. Khazraj tadi saya bilang lebih banyak kepada petani-petaninya, gitu kan, pedagang-pedagangnya. Maka berdiri Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya Anda ini menyinggung kami. Sepertinya Anda ini menyinggung kami, dan ini disebutkan banyak sekali riwayat. Saya akan bacakan di sini teman-teman sekalian supaya lebih jelas.
Maka Sa'ad bin Mu'adz pun pemegang panji orang-orang Ansar sekaligus panglima mereka mengerti maksud Nabi SAW. Maka dia berkata, demi Allah, sepertinya anda menginginkan kami wahai utusan Allah. Nabi SAW mengatakan, benar. Ini gak gampang. Orang dari Madinah tidak ada hubungannya sama harta, tidak ada hubungannya sama orang-orang Mekah, terus kemudian disuruh perang. Apalagi masih awal-awal Islam, ini baru tahun 2 Hijriah. Baru 1 tahun yang lalu istrinya Nabi SAW masuk ke Madinah gitu kan. Maka beliau mengatakan, kami telah beriman kepada anda, kami bersaksi bahwasanya apa yang anda bawa adalah kebenaran. Kami telah memberikan anda janji dan ikrar kami untuk mendengar dan mematuhi. Maka majulah wahai utusan Allah karena apa yang anda kepada apa yang anda inginkan. Demi zat yang telah mengutus anda dengan kebenaran, seandainya anda membawa kami ke lautan, lalu anda menyeberanginya, niscaya kami akan menyeberangi bersama anda. Tidak seorang pun dari kami akan tertinggal. Kami tidak takut jika esok hari bertemu dengan musuh kami. Kami adalah orang-orang yang sabar pada saat perang dan teguh di medan laga. Semoga Allah memperlihatkan apa yang menenangkan anda. Maka bergeraklah bersama kami di atas keberkahan dari Allah. Jadi tentu pola bicaranya bukan seperti ini ya. Ini di kancah peperangan dan sebagian ulama ada yang menukil dalam buku-buku sejarah mengatakan kalau Sa'ad bin Mu'adz dengan semangat mengatakan kalimat ini dengan intonasi suara yang sangat luar biasa memberikan motivasi buat Nabi SAW dan muslimin terutama sukunya untuk ikut berperang. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Nabi SAW, mungkin anda khawatir orang-orang Ansar akan berkeyakinan bahwa kewajiban mereka hanyalah menolong anda di negeri mereka. Sungguh, aku berkata atas nama orang-orang Ansar dan aku menjawab juga atas nama mereka, berangkatkanlah kemanapun anda inginkan. Aku menjawab juga atas nama mereka, berangkatkanlah kemanapun anda inginkan. Sambunglah ikatan orang yang anda inginkan. Putuskanlah ikatan orang yang anda inginkan. Ambillah dari harta kami apa yang anda inginkan. Berikanlah kepada kami apa yang anda inginkan. Apa yang anda ambil dari kami lebih kami cintai daripada anda tinggalkan. Perintah apapun yang anda katakan keputusan kami selalu mengikuti perintah anda. Demi Allah, seandainya anda berjalan hingga anda tiba di ujung bumi ini, niscaya kami akan mengikuti anda. Demi Allah, seandainya anda membawa kami ke lautan, lalu anda meraunginya, niscaya kami akan mengikuti anda. Tentu statement ini teman-teman sekalian adalah statement yang sangat bermakna pada saat itu. Kenapa? Karena dari 314 pasukan Nabi SAW itu setengahnya orang Ansar. Setengahnya orang Ansar. Artinya kalau mereka pada saat itu mengatakan kami tidak mau ikut, maka bukan sebuah pelanggaran karena Nabi SAW mengajak musyawarah dan target keluar tadinya kafilah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz memberikan sebuah kalimat yang jelas, bukan cuma menghadapi Quraisy ya Rasulullah, bawa kami ke ujung bumi kami akan ikut, ke lautan menyeberang kami akan turun, dan tidak ada satu orang pun di antara kami yang berkhianat. Dan kita tahu ada sistem kesukuan, kalau kepala suku sudah berbicara A maka semua berbicara A. Itu sudah menjadi sebuah sistem kesukuan dimanapun itu gitu kan. Dan ini pimpinan suku sudah berbicara, maka semuanya ikut dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka mendengar perkataan tersebut, Nabi SAW pun sangat gembira dan beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, siru wa abshiru, fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani ihdat ta'ifataini, wallahi laka'anni al-ana anzuru ila masari' al-qawm. Demi Allah, seolah-olah kata beliau di sini, jalanlah kalau begitu dan berbahagialah. Kita sekarang maju, kita menyeberang nih ke posisi pasukan musuh. Maka sesungguhnya Allah, bergeraklah dan berbahagialah karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan. Bisa saja kita mendapatkan kafilah atau kita memenangkan peperangan dengan orang-orang Quraisy walaupun jumlah mereka lebih banyak. Dan ketahuilah demi Allah seolah-olah aku sekarang sedang diperlihatkan tempat kematian musuh-musuh ini. Jadi memang nanti setelah perang Badar kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang Quraisy yang terbunuh pada saat itu. Banyak sekali yang terbunuh di perang Badar. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan jenazah mereka sambil berkata di depan para sahabat, apakah kalian sudah tahu, apakah kalian sudah melihat dan mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Lalu kata Umar, ya Rasulullah, mereka jenazah, apa yang mereka dengarkan nih?
Kata Nabi SAW, sungguh demi Umar, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, mereka lebih dengar apa yang aku ucapkan ini daripada kau mendengarkan ucapanku sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi SAW, suara beliau diantar dan didengarkan kepada ruh-ruhnya orang kafir tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kepada orang-orang jenazahnya orang-orang kafir, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Artinya Allah berikan kemenangan. Tapi saksi bahasan kita di sini, kita tidak bicara masalah kiprah peperangan karena tidak dinukil dalam buku kita dan buku-buku yang lain tentang pengaruh atau peperangan secara khusus Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu di kancah peperangan. Tapi kalau masih ingat, tentu banyak sekali di antara suku-suku beliau yang berpengaruh sekali dalam peperangan. Seperti di perang Badar yang menyebabkan Abu Jahal terbunuh adalah dua orang anaknya Afra, gitu kan? Mu'adz dan Mu'awwidh radhiyallahu anhu ajma'in. Ini dari suku Ash'al memang. Setelah mendengarkan motivasi dari Sa'ad bin Mu'adz akan mendukung peperangan, maka kedua anak muda ini pun segera maju ke depan dan mengatakan kepada Nabi SAW, Anda sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kepala suku kami, maka kami akan ikut bersama Anda. Lalu Nabi SAW pun menggerakkan pasukan. Dan pada saat terjadi peperangan atau terjadi kecamuk peperangan, maka Mu'adz dengan Mu'awwidh ini yang mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf. Saya pernah sampaikan kisah ini di kisah Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, mana Abu Jahal? Ditanya, kenapa kalian tanya? Karena dia dulu paling banyak menyakiti Nabi SAW. Kami ingin membunuhnya. Yang satu mengatakan saya ingin membunuhnya, yang satu juga mengatakan saya ingin Mu'adz dan Mu'awwidh. Lalu dua-duanya menyerang Abu Jahal pada saat itu. Dan ini dari suku Ash'al itu sendiri. Baik, selanjutnya perkataan di Badar ini juga dinukil oleh para ulama dan dalam buku kita juga ini dinukil tentang bagaimana prinsip dasar dan perkataan yang sangat kokoh dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dalam mempertahankan agama Allah. Di antaranya terjadi pada saat kisah dengan suku Ghatafan, ya, suku Ghatafan yang bergabung di perang Ahzab. Itu bisa dilihat di halaman 140 sampai 151. Tentu ini panjang, tapi saya akan bahasakan, sampaikan kepada anda, kepada antum insyaallah. Baik, ada dua suku Yahudi di Khaybar namanya Qainuqa dan Nadhir. Dua suku ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Arab. Ada lebih dari 20 suku Arab pada saat itu untuk memerangi Madinah. Berhasil mereka dan mereka menunjuk Quraisy untuk jadi pemimpin dan Abu Sufyan jadi pimpinannya. Terjadilah perang Ahzab namanya, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Ahzab jamak daripada hizb yang berarti kelompok-kelompok, gitu kan. Salah satu dari 20 suku Arab yang bergabung, ada satu suku namanya Ghatafan. Ghatafan ini suku dipimpin oleh orang yang sangat bodoh. Sampai kata Nabi SAW, pimpinan mereka ini adalah orang yang sangat bodoh, ya. Orang yang sangat bodoh tapi dia selalu dipatuhi. Dan suku ini dipimpin oleh Uyainah bin Hasan namanya. Uyainah bin Hasan dan Al-Harith bin Auf. Uyainah ini orang yang bodoh sekali. Sampai kata Nabi SAW, Ghabiyu muta'. Ghabi ini orang yang bodoh sekali tapi selalu dipatuhi. Yang akan mengangkat 10.000 pedang di belakangnya. Waktu bergabung dengan pasukan Ahzab, Ghatafan ini mendominasi. Dari 10.000 pasukan yang bergabung di Ahzab, 4.000 dari Ghatafan. Suku-suku lain ini 20 suku ini semuanya terpecah di 6.000-nya. Jadi mereka sangat besar. Maka Nabi SAW mengirim informasi di malam hari, ada sahabat yang turun dari Khandak, dari parit, kemudian mendatangi suku Ghatafan ini diam-diam. Lalu menemui Uyainah bin Hasan dan juga tadi salah satunya Al-Harith bin Auf. Lalu dia mengatakan, Rasulullah SAW ingin bertemu kalian, mau negosiasi, mau ketemu nggak? Oke, mau. Baik. Diturunkanlah tangga, pada saat itu dibuat dari tali. Kemudian mereka turun malam hari, mengindap-ngindap, kemudian sampai masuk ke Madinah. Lalu Nabi SAW temui mereka. Nabi SAW negosiasi. Kata Nabi SAW, di depan dua orang pimpinan Ansar, Sa'ad ibn Mu'adz yang pimpinan Aus ini, dan ada Sa'ad ibn Ubadah, ini pimpinan suku Khazraj. Orang-orang tadi perkebunan, orang-orang perkebunan ini pimpinannya. Dua-duanya. Lalu kata Nabi SAW, wahai Uyainah, pulanglah, bawa pasukanmu yang 4.000 itu, tidak usah ikut-ikutan menyerang Madinah, dan kami akan memberikan untukmu sepertiga dari hasil Madinah.
Hasil Madinah kami berikan kepada kamu, sepertiganya. Kalau kami panen kurma, kami akan berikan kepada kamu. Peternakannya juga begitu, sepertiganya. Negosiasi, gitu kan? Silakan kamu ambil, tapi syaratnya kamu bubar, jangan ikut di sini. Pada saat itu Uyainah, karena dia orangnya sangat tamak, dia mengatakan tidak, saya nggak mau. Saya akan bergabung dengan pasukan Quraisy. Gitu. Saya akan merebut Madinah. Kamu tidak punya kekuatan. Nabi SAW sempat mengatakan, bagaimana kalau setengah Madinah? Setengah Madinah kau ambil, gitu kan? Yang penting kamu bubar. Dia bilang tidak, saya nggak mau, gitu kan? Kalaupun saya mau ambil, maka saya akan ambil seluruh hasil Madinah. Maka Nabi SAW pada saat itu merasa orang ini luar biasa tamaknya. Beliau pun menghadap kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, dua orang ini, dua pimpinan Ansar ini. Bagaimana pendapat kalian? Sa'ad bin Ubadah tahu kalau pimpinan perang di Madinah adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dia tidak bicara, dia kepala suku Khazraj, banyak petani, pengebun gitu kan. Lalu dia bilang, silakan Sa'ad bin Mu'adz sampaikan. Maka beliau pun berkata pada saat itu, Sa'ad bin Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, dulu, maksudnya sebelum masuk Islam, suku Ghatafan ini sama-sama kami dalam kemusyrikan. Depannya Uyainah dan Al-Harith, dua-dua pimpinannya. Ini dua orang ini, dan sukunya dulu Ghatafan ini, dulu sama-sama kami di masa jahiliyah. Mereka sama sekali tidak pernah bisa makan sebutir kurma pun dari Madinah, sebutir kurma dari Madinah, kecuali menjadi tamu kami atau beli, transaksi jual beli. Dulu di zaman jahiliyah. Mereka tidak berani sama sekali menyerang Madinah dan tidak pernah bisa mengambil satu butir kurma dari Madinah kecuali jadi tamu, maksudnya terhormat, datang, dilayani, atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada anda, Allah mengutus kepada anda kepada kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami telah meyakini tentang kebenaran Islam, dan anda membimbing kami, lalu kami mau memberikan harta kami kepada mereka, maka kami tidak perlu itu semua. Demi Allah, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang, sehingga Allah menetapkan di antara kami dengan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, Sa'ad bin Mu'adz sempat berkata, ya Rasulullah, saya ingin tanya, apakah yang anda sampaikan negosiasi sama Ghatafan ini wahyu dari langit sehingga kami batu dan kami tidak punya pilihan lain, atau memang sebenarnya strategi perang yang anda sampaikan? Ini adabnya. Sa'ad bin Mu'adz tanya dulu dalam riwayat lain, ini yang benar, ini yang riwayat yang lebih kuat. Maka kata Nabi SAW, strategi perang, ini bukan wahyu. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, kalau begitu ya Rasulullah, izinkanlah jemaah ikhwan tolong maju, merapat. Ada penyampaian dari panitia, tolong merapat, lebih rapat tolong, karena di belakang sudah penuh. Silakan ke depan dulu. Ya, bisa merapat ke kiri kanan. Dan di daerah gorden, pemisah hijabnya jangan disandarin kalau ada yang sampai ke sana. Jangan sampai gordennya jatuh ke tempat akhwatnya. Baik, merapat. Jazakumullah khair. Maka dalam riwayatnya dia mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan sebagai adab terhadap Nabi, kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ini wahyu sehingga kami tidak punya pilihan lain, atau ini adalah strategi perang? Kata Nabi SAW, strategi perang. Strategi perang, gitu. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, kalau begitu ya Rasulullah, ketahuilah suku Ghatafan ini di depan pimpinannya, dan dua orang ini ditunjuk, dua orang pimpinan mereka, gitu kan, yang sudah pakai baju perang, yang memang menganggap mereka akan menang karena 10.000 orang akan menyerang Madinah, dan 10.000 semua penunggang kuda. Kalau kita sekarang 10.000 tank, gitu kan. Maka dua orang ini walaupun dengan baju perangnya tidak pernah memakan sebutir kurma dari tempat kami kecuali karena jadi tamu, itu pun kalau kami mau jamu sebagai tamu atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan anda membawa agama Islam ini kepada kami dengan kemuliaan, lalu kami akan memberikan kepada mereka? Demi Allah ya Rasulullah, kalau ini strategi perang, kami tidak akan memberikan kepada mereka satu butir kurma, bukan setengah penghasilan Madinah, satu butir kurma kami tidak akan kasih. Dan antara kami dengan mereka, ditunjuk dua orang itu pimpinannya, hanya pedang ya Rasulullah, nggak ada lagi main-main. Walaupun Madinah waktu itu terdesak sekali ya. Kondisi perang Ahzab, teman-teman, kalau antum ikuti ceramah di YouTube tentang perang Ahzab, panjang lebar saya ceritain tentang ayat-ayat yang turun dan segalanya.
Itu kondisinya Madinah mencekam sekali pada saat itu. Karena pasukan Ahzab sudah sampai di kota Madinah. Dan kalau posisinya, kalau sekarang kota Madinah, itu pasukan Ahzab sudah dalam Madinah. Karena lokasi perang Khandak itu sebenarnya berada di kota Madinah. Berada di kota Madinah, mereka sudah sampai ke dalam. Dan ini tinggal parit dan beberapa gunung-gunung yang membentengi Madinah saja gitu kan. Dengan hikmah Allah terjadi kemenangan pada saat itu. Jadi memang mencekam sekali. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kami pada saat orang Quraisy lagi menyerang, karena mereka mengepung selama 43 hari, 45 hari. Mereka mengepung Madinah. Itu pernah satu hari karena mereka kecewa beberapa hari sampai puluhan hari mereka tidak bisa masuk. Satu hari pernah mereka menyuruh kuda-kuda mereka untuk menyentakkan kaki-kakinya di pinggir parit sehingga tanahnya pada merosot semua ke dalam, gitu kan? Karena kan dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter, besar sekali khandaknya. Maka mereka buat itu, 10.000 kuda, semua secara serentak menggetak-gentakan kaki mereka sehingga berjatuhanlah tanah sehingga menutupin parit itu. Kata Umar, kami pun sibuk menolak mereka, menolak musuh itu sambil melemparin dengan batu, melemparin dengan panah, melemparin dengan tombak dari pagi sampai malam. Ya, dari pagi sampai malam. Sampai seseorang di antara kami hanya berhenti sholat lalu kembali lagi melawan orang-orang Quraisy, gitu kan? Dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, saya belum sholat asar kecuali beberapa saat sebelum maghrib. Lalu setelah selesai, pas malam, Quraisy akhirnya sudah keletihan, mereka berhenti. Tapi tanah-tanah parit sudah banyak yang masuk di parit itu kan. Dan ini keesokan paginya, pasukan Quraisy sudah bisa menyerang Madinah. Karena sudah sulit untuk dikeluarkan lagi tanahnya kan. Malam itulah Allah datangkan badai yang dingin. Yang jelas, pada saat itu, sulit sekali, mencekam kota Madinah. Semua laki-laki tidak boleh pulang ke rumahnya. Nabi SAW instruksikan semua laki-laki tidak boleh tinggal kecuali orang yang tua atau sakit. Semua harus ada di parit. Dan kalau meja ini kita ibaratkan Madinah, maka Quraisy di tempat posisi antum ini ujung meja ini adalah paritnya, gitu. Jadi sudah depan mata, ini parit sudah tertutup maka bisa masuk. Ini sudah kota, di tengah-tengah kota. Semua wanita dan anak-anak kecil serta orang tua sudah ditaruh di satu benteng, dan ini benteng di paling belakang kota Madinah. Di sebelahnya suku Quraidah. Nanti akan kita jelaskan masalah suku Quraidah karena perannya Sa'ad bin Mu'adz di dua, suku Ghatafan dan suku Quraidah. Yang jelas pada saat itu teman-teman semua sangat mencekam, dan Nabi SAW negosiasi bukan karena Nabi pengecut, tapi Nabi SAW melakukan strategi perang. Artinya kalau bisa nego dikasih, ya dikasih nego, gitu kan? Tapi setelah mendengar kalimatnya Sa'ad radhiyallahu anhu, dan Sa'ad berdiri sambil menunjuk wajahnya Uyainah bin Husain dan Harith bin Auf. Beliau mengatakan, pulanglah kalian berdua, kembali ke pasukan, karena antara kami dengan kalian hanya pedang. Percuma, nggak bakalan negosiasi. Selama ini bukan wahyu, kami nggak akan negosiasi. Nggak ada satu butir kurma pun kalian bisa makan dari Madinah. Pulang, suruh pulang. Maka pulanglah dua-duanya ini, gitu kan? Pulanglah dua-duanya. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, pendapat yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini pendapat yang betul-betul luar biasa. Artinya Uyainah bin Husain ini pada saat kembali dan dia bahasakan itu kepada orang-orang Quraisy bisa tambah yakin kalau memang perang saja, nggak ada negosiasi, gitu kan? Apalagi ini 4.000 pasukan mendominasi 40%-nya. Ala kulli hal, pada saat itu akhirnya kembali mereka semuanya, kembali. Dan ulama mengatakan ini betul-betul jiwa kesatria, di mana keberanian, kepahlawanan, dan penolakan untuk terhina dari diri Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ulama hampir seluruhnya mengatakan dari statement-statement yang tegas seperti inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya Sa'ad, yang sampai arsy-Nya Allah goncang nanti pada saat dia meninggal. Karena keputusannya selalu mutlak, agama Allah benar-benar salah-salah, selesai, gitu. Sampai mati pun kita tidak akan menyerah. Seperti itulah kurang lebih. Maka pada saat itu pun semuanya kembali, ya, semuanya kembali. Si Uyainah bin Husain kembali, gitu kan, ke pasukannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, semoga Allah menjagamu, hai Sa'ad, atas keputusanmu ini, dan semoga Allah merahmatimu. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, setiap kali Nabi SAW mengucapkan kepada seorang sahabat, semoga Allah merahmatimu, itu berarti kau akan mati. Jadi itu isyarat kalau orang itu akan mati syahid, gitu kan. Maka perkataan ini waktu didengar oleh Sa'ad tersenyum lalu mengatakan, Alhamdulillah ya Rasulullah, wajabat. Artinya itu akan diijabah sama Allah. Itu yang saya mau, mati syahid, gitu kan. Akhirnya pasukan Ahzab kembali, tentunya kita tidak bicara tentang perang Ahzab.
Dan pada saat itu ada satu namanya Naim bin Mas'ud yang akhirnya malam itu juga waktu Quraisy sudah berhasil menjatuhkan tanah-tanahnya. Waktu Ghatafan kembali kan, Ghatafan kembali ini orang-orang Quraisy akhirnya mulai melakukan itu. Ternyata pengaruh mungkin dari Ghatafan ini yang dipermalukan tadi, akhirnya mereka gerakkan Quraisy. Quraisy mulai menyerang dengan kaki-kaki kuda mereka keesokan paginya. Maka besok ini hari ketiganya sudah bisa diserang Madinah. Malam itu dengan hikmah Allah, Nabi SAW berdoa agar diberikan kemenangan dan Allah SWT ijabah. Pada saat itu sangat dingin sekali. Maka ada satu orang Quraisy namanya Naim bin Mas'ud masuk Islam malam itu, pimpinan Quraisy. Entah bagaimana hikmahnya, dia lihat tanah sudah mulai tertimbun di khandak, di parit, dia turun. Lalu dia lempar kertas suratnya, kulit binatangnya ke arah kemahnya muslimin. Isinya, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Maka dia turunkan, pamit dengan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, diizinkanlah. Naik dia ke atas. Kenapa Naim? Saya tertarik dengan agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Malam itu tuh, yang besok sudah jelas-jelas akan diserang Madinah ini. Ini parit sudah tertimbun. Dan subhanallah hikmahnya, kan besoknya malam itu kan mereka dikalahkan dengan angin kan gitu. Itu besoknya kalaupun pasukan Quraisy pulang dan muslimin harus menimbun kembali, ini pekerjaan yang lama. Tapi hikmahnya waktu mereka sentakkan dengan kuda mereka dan parit sudah tertutup, mereka muslimin tidak perlu nimbun lagi paritnya gitu. Sudah tertimbun dengan sendirinya gitu ya. Naim masuk ke sana langsung syahadat. Kata Nabi SAW, apa yang membuat masuk Islam hai Naim? Ini dia keluar dengan baju perangnya dari Mekah mau nyerang Madinah. Dan orang Quraisy akan mendapatkan 40% dari hasil Madinah. Kalau nanti menang, Quraisy karena dia pemimpin, dia akan ambil 40%, sisanya dibagi untuk suku-suku lain. Pokoknya Madinah dipecah-pecah lah. Naim bilang, saya tertarik. Rupanya dia selama di Ahzab, di kemahnya itu sering dengar tilawah Al-Qur'annya sahabat kalau malam. Mereka melihat bagaimana sabarnya, hikmah ilahi, dapat hidayah dia. Baik, dia masuk ke sana syahadat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan ragukan keislaman saya. Anda tahu siapa saya? Pimpinan Quraisy ini, kepala-kepala suku teman-teman, aib besar kalau mereka bohong. Walaupun dalam peperangan, mereka tidak mau bohong, gitu kan? Anda sudah tahu siapa saya? Ini bukan kedustaan, saya masuk Islam benar-benar. Perintahkan kepada saya apa saja, saya siap lakukan. Kata Nabi SAW, hai Naim, kau satu orang, gitu kan? Tapi kalau kau mau, kacaukan mereka. Kata Nabi SAW, kacauin mereka, silakan, buat apa saja. Ya Rasulullah, tapi kalau begitu saya harus berbohong nih. Saya kalau kacauin mereka nih, ada yang harus saya lakukan. Saya harus memutar balik fakta. Kata Nabi SAW, peperangan, silahkan. Kan kita sudah tahu hadis Nabi kan, ada 3 hal yang boleh berbohong. Tapi bohongnya ini memang untuk strategi perang, bukan bohong yang seperti negatif biasa orang lakukan. Maka Naim pun kembali ke pasukan Quraisy, dia kumpul. Dia bilang, ayo kumpul semua orang-orang Quraisy, kumpul semua. Kumpul semua lalu dia mengatakan, hai Quraisy. Maaf, dia pertama bukan ke Quraisy. Dia ke suku Quraidah. Jadi kalau ini meja Madinah, ini depan semuanya parit, di ujung parit sebelah sana itu ada bentengnya suku Quraidah, suku Yahudi. Jadi Qainuqa dan Nadir yang sudah diusir dari Madinah, itu yang membentuk pasukan Ahzab dari luar. Ini suku Quraidah di pinggir sana. Ini satu-satunya jalan untuk masuk. Nanti kita akan bahas Quraidah sebentar. Yang jelas teman-teman sekalian, Quraidah ini pintu masuk. Dan besok Quraisy sudah sepakat, ini pasukan lewat parit, ada juga yang lewat bentengnya Quraidah untuk masuk ke Madinah. Jadi besok ini sudah kemenangan. Yang terjadi, Naim datang ke Quraidah. Lalu teriak dari depan, saya mau ketemu pimpinan kalian. Mereka lihat Naim. Naim ini orang nomor 2 setelah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan mati, Naim ini yang pegang pimpinan, gitu kan? Maka si Naim ini kemudian bilang, ketemu sama orang-orang Quraidah, apakah kalian berpikir, perlu kalian tahu, orang-orang Quraisy ini sudah jenuh, 40 hari lebih tidak pernah berhasil menembus Madinah, gitu kan? Melalui kalian pun besok mungkin bisa berhasil, mungkin tidak. Tapi ketahuilah, kalau Quraisy sempat pulang ke Mekah, pasukan Ahzab bubar, kalian akan habis dibantai sama muslimin. Karena kalian berkhianat. Karena Quraidah ini punya akad, kesepakatan dengan Nabi membela Madinah, tidak akan berkhianat. Karena 2 suku teman mereka, Qainuqa dan Nadir sudah diusir dari Madinah karena berkhianat, kan gitu. Maka kata Naim,
Kalau kami pulang semua ini, kalian akan habis dibantai oleh muslimin. Gitu. Ini bahaya, kalian tidak akan bisa membela diri. Betul juga, apa saran kamu? Kata orang-orang Quraisy, apa saran kamu? Dia bilang, saran saya, ambil 10 orang Quraisy, minta pimpinan mereka bergabung di pasukan kalian untuk nyerang besok. Supaya kalau Quraisy lari, mereka tidak berani lari karena ada 10 pimpinannya di sini. Kata orang-orang Quraisy, benar juga, baiklah kalau gitu, kita akan lakukan. Naim bilang, baik, saya pamit. Dia keluar, dia nggak nunggu nih, dia keluar, dia kembali ke pasukan Ahzab, ketemu Abu Sufyan. Ada berita penting, ayo kumpul semua. Kumpul semua, lalu kata Naim, bagaimana kedudukan kalian, kedudukan saya di sisi kalian? Oh, kau pimpinan kami, kamu begini, kamu begitu. Siapa yang tidak percaya? Kalian tahu kan bagaimana musuhnya saya sama Muhammad? Oh iya, ini orang ini memang pasukan khususnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, suku Quraidah sempat berkhianat sebelumnya. Bagaimana khianatnya? Mereka punya akad dengan Nabi SAW. Waktu suku Qainuqa dan Nadir diusir dari Madinah, maka mereka tulis akad, mereka tidak akan ikut-ikutan lagi, mereka tidak akan memerangi muslimin, mereka tidak akan berkhianat, mereka tidak akan membiarkan pasukan musuh masuk dan seterusnya. Sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidah sebelum terjadi tadi masuk Islamnya Naim. Kita review kembali kisahnya. Maka sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidah. Ini ada apa Quraidah nih? Diutuslah Sa'ad ibn Mu'adz dengan Sa'ad ibn Ubadah. Dua orang tadi yang memang berhadapan dengan Ghatafan, gitu kan? Suku Ghatafan pergi ke sana. Waktu mereka tiba di depan benteng,
Ternyata di dalam benteng ini ada kepala suku Kainuqa dan Nadhir, tepatnya suku Nadhir, namanya Huyai bin Akhtab. Ini siapa ini? Ini sebenarnya mertuanya Nabi ya, karena anaknya dinikahi oleh Nabi SAW, Sofia. Tapi dia meninggal di perang, dia meninggal dalam keadaan kafir di peperang pada saat Nabi SAW menyerang Khaybar. Dia waktu itu datang ke suku Quraidah lalu dia bilang, "Hai Quraidah, buka pintumu," gitu kan? Kepala sukunya nggak mau buka, enggak, jangan dimasuk, jangan dengar apapun kalimat dari orang ini. Dia telah berkhianat dari Muhammad, nanti kita juga diajak berkhianat. Tapi akhirnya tetap aja dia negosiasi, saya cuma mau masuk, dengarkan, kalau baik kau ambil, kalau enggak usah. Gitu. Baiklah, dibukain pintu gerbang, lalu kemudian dia terus memotivasi, si orang ini memotivasi kepala suku Quraisy, ayo untuk apa kamu tidak berkhianat? Ini saya sudah bawa 10.000 orang pasukan. Pasukan Muhammad aja, pasukan Madinah waktu itu yang siap perang mungkin sekitar kalau dikumpul semua 5.000 orang lah, gitu kan. Ini Ahzab double. Ini pasti menang, kita sudah menang. Maka harus kamu berkhianat. Berkhianatlah mereka. Proses khianatnya adalah pada malam itu mereka merobek kesepakatan dengan Nabi SAW, lalu mereka menancapkan dengan pisau di ujung bentengnya. Jadi orang muslimin kalau lewat lihat, oh itu kesepakatan sudah dirobek. Kesannya begitulah. Pada malam itu, karena lagi baru ditancapin, mereka belum diiklankan ke muslimin. Ada di antara mereka mungkin sekitar 10 orang, pasukan-pasukan spesialnya, khususnya gitu, prajurit khususnya, yang ahli dalam menjati benteng segala, mereka bilang, begini aja, di sebelah benteng kita, benteng Quraidah di sebelahnya ada satu benteng, benteng ini yang ditaruh seluruh wanita muslimin, seluruh harta muslimin, anak-anak kecil, orang tua, semua di situ, ditaruh. Jadi kalau pasukan kalah, ini masih ada benteng untuk berlindung gitu. Kita naik ke atas benteng, kemudian kita cek di situ. Naiklah, kelilinglah mereka 10 orang ini. Tante Nabi SAW bernama Sofia radhiyallahu anha, ibunya Zubair bin Awam, gitu kan? Yang Zubair bin Awam sangat luar biasa keberanian, ini dibina oleh Sofia. Sofia bilang kepada Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi, umurnya sudah 80 tahun sekian waktu itu. Hai Hasan, ini beberapa orang itu mata-mata Yahudi, semuanya mahir berperang, lawanlah dia. Kata Hasan,